Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4 subtema 1. Langsung saja kita pelajari ya. Di tema 4 subtema 1 ini nanti kita akan belajar tentang pengertian pantun, kemudian belajar tentang ciri-ciri pantun, lalu belajar penggolongan pantun, kemudian nanti yang terakhir di subtema 1 ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun. Kita langsung pelajari di nomor 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke pengertian pantun. Pantun adalah salah satu seni merangkai kata. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia atau puisi Melayu. Nah, biasanya pantun ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi ketika kita mau mengungkapkan suatu perasaan, tidak hanya sekedar dalam bentuk cerita, tapi bisa juga diungkapkan dalam bentuk pantun. Di sini, Bu Francis sudah berikan ada satu contoh pantun. Nah, untuk membaca pantun ini, kita tidak seperti membaca suatu cerita. Jadi, ada intonasi yang berbeda. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Jadi nampak ya perbedaannya. Jadi tidak dibaca seperti membaca cerita. Kalau membaca cerita itu kan berarti nadanya bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, itu contoh cara membaca pantun yang salah. Jadi harus ada nadanya. Kemudian kita mulai masuk ke ciri-ciri pantun. Yang pertama, ciri-ciri pantun yaitu bersajak AB-AB. Dulu di kelas 4 sudah pernah dibahas ya di awal semester itu. Kemudian, ciri pantun yang kedua yaitu terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Lalu yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Nanti kita akan coba hitung bersama-sama. Lalu yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi pantun. Di bagian sampiran ini terdapat pada baris pertama dan kedua. Tadi dalam pantun ada 4 baris. Nah, 4 baris ini, baris pertama dan baris kedua itu termasuk bagian sampiran. Kemudian, yang baris ketiga dan baris keempat itu termasuk bagian isi pantun. Nah, di sini Bu Francis sudah siapkan ada pantun sama seperti contoh pantun tadi. Kita akan identifikasi yang mana sih yang sajak, kemudian yang mana itu baris, lalu yang mana itu bait. Untuk yang pertama, di sini Bu Francis sudah beri garis bawah di huruf terakhir di setiap baris. Jadi di baris pertama itu ada huruf R, kemudian di baris kedua itu ada huruf T, lalu di baris ketiga ada huruf R lagi, lalu di baris keempat itu huruf T. Nah, huruf-huruf ini yang disebut dengan sajak. Nah, kenapa sama? Jadi tadi diingat ciri pantun adalah bersajak AB-AB. R di sini diartikan sebagai A, kemudian T itu diartikan sebagai B. Jadi di pantun ini sudah memenuhi satu syarat, yaitu sajaknya AB-AB. Kemudian yang sudah Bu Francis berikan tanda panah ini namanya baris. Berarti dalam satu pantun ini ada 4 baris. Di situ sudah Bu Francis berikan nomor, ada nomor 1, 2, 3, dan 4, berarti itu baris ke-1 sampai dengan baris ke-4. Kemudian dari baris 1 sampai dengan baris ke-4 ini dinamakan bait. Nah, dalam pantun ini berarti hanya ada 1 bait. Kemudian tadi sudah disampaikan
bagian sampiran dan juga bagian isi. Tadi kalau kalian ingat, bagian sampiran adalah baris ke-1 dan kedua. Nah, di sini berarti disebut dengan sampiran. Kemudian bagian isinya adalah baris ke-3 dan ke-4. Nah, yang belum kita bahas adalah suku kata. Nah, suku kata itu sebenarnya menghitungnya gampang. Tadi disebutkan kalau dalam pantun itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Jadi harus minimal 8 suku kata sampai dengan maksimal 12 suku kata. Sekarang kita coba hitung dalam baris pertama. Bermain di taman dengan akur. Berarti ada 10 suku kata ya. Kita ulang ya. Bermain di taman dengan akur. Berarti ada 10 suku kata ya. Kemudian kita hitung yang baris kedua. Kalian juga boleh bersama-sama menghitung ya. Bersama teman naik jungkat jungkit. Nah, ini ada 11 suku kata untuk yang baris kedua. Lalu di baris ketiga, mari kawan kita bersyukur. Nah, ini ada 9 suku kata. Kemudian untuk yang baris keempat, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini ada 12 suku kata. Nah, begitu ya cara menghitung suku katanya. Nanti boleh dicoba di rumah sendiri dengan pantun yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke penggolongan pantun. Nah, pantun ini ada dibedakan menjadi 2. Kita lihat dulu yang pertama berdasarkan usia. Yang pertama berdasarkan usia pantun ada pantun anak-anak, kemudian ada pantun orang muda, lalu ada pantun orang tua. Lalu berdasarkan isi ada pantun jenaka, kemudian pantun teka-teki, pantun nasihat, dan juga pantun kiasan. Di bagian nomor 4 ini kita akan melihat satu persatu jenis pantun berdasarkan usia dan berdasarkan isinya. Kita lihat yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini biasanya berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Selain pengalaman dan kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain, pantun anak-anak ini juga berisi tentang nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, ini contohnya. Pulang sekolah mengulang pelajaran. Setelah itu tidur siang. Ayo teman main kejar-kejaran, badan sehat, hati pun riang. Nah, itu contoh pantun anak-anak ya. Yang kedua adalah pantun orang muda. Ini biasanya berisi tentang kehidupan di masa muda. Dan pantun ini berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, kemudian bisa juga tentang perasaan kasih sayang dan juga perjuangan meraih cita-cita. Contohnya, Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Nah, ini berarti mengungkapkan perasaan rindu seseorang. Jadi biasanya orang muda pantunnya berisi tentang perasaan kasih sayang. Yang ketiga, yaitu ada pantun orang tua. Biasanya ini berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Lalu nasihat ini berisi tentang kehidupan, budaya, pendidikan, dan juga agama. Contohnya, beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lidi. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin. Nah, ini pesan orang tua untuk anak-anak agar selalu rajin belajar dengan disiplin. Kemudian kita masuk ke pantun berdasarkan isi, yaitu pantun jenaka. Biasanya berisi tentang candaan yang membuat orang tertawa, jadi lucu ya, pantunnya itu lucu.
Sering digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan juga lelah. Nah, ini ada contohnya. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, itu berisi tentang hal-hal yang lucu ya, pantun jenaka itu. Lalu yang selanjutnya adalah pantun teka-teki. Berisi sebuah teka-teki dan biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Nah, ciri utama dari pantun teka-teki ini adalah ada pertanyaan yang harus dijawab pada bagian isi pantun. Tadi bagian isi pantun terdapat di baris ketiga dan juga baris keempat. Nah, ini contohnya. Pagi-pagi ikut aerobik. Jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, yang berkaki 4 dan mengembik cirinya. Kira-kira hewan apa itu? Yaitu yang suka mengembik adalah hewan kambing. Nah, biasanya ini menjawab pantunnya bisa dibalas dengan pantun juga yang isinya suatu jawaban. Lalu pantun selanjutnya yaitu pantun nasihat. Berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, yang selanjutnya adalah pantun kiasan. Berisi kata kiasan atau mengibaratkan sesuatu dengan hal lain. Dan isinya ini berupa pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Pantun kiasan ini juga kadang bisa berisi peribahasa. Contohnya adalah, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, yang baris ketiga dan keempat ini kan suatu peribahasa ya. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, itu tadi materi-materi bahasa Indonesia di tema 4 subtema 1. Bu Fransi harap kalian dapat mempelajari materi ini dengan baik. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dengan Bu Fransi atau Bu Nita, bisa juga dibaca di handout yang sudah dibagikan. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Selamat pagi teman-teman.